pertama kalau menurut saya adalah adanya suatu pengetahuan hukum yang kuat, karena lagi-lagi sebagai konsultan hukum di kantor hukum, kita itu dalam praktik akan terpapar oleh berbagai macam isu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban-jawaban yang mendalam. Lalu yang kedua, adanya suatu willingness to learn dari si associate itu sendiri, karena sebagai konsultan hukum juga kan seperti yang telah kita tahu, kita akan terpapar berbagai macam isu hukum dan terlibat dalam berbagai macam matter. Nah, keterlibatan ini dapat memungkinkan kita untuk membangun pengalaman, dan yang mana pengalaman tersebut merupakan suatu valuable asset bagi si konsultan hukum itu sendiri di masa depannya. Oke, skill yang paling utama untuk lawyer menurut saya dari kita pertama kali masuk dunia lawyer adalah yang pertama mungkin ketelitian. Ketelitian itu sangat harus kita miliki sebagai lawyer, karena itu akan kita pakai pada saat melakukan pekerjaan, baik dari melakukan review, kita melakukan riset, kita membuat suatu advice, itu semua kita harus teliti dan pay attention itu detail. Yang kedua mungkin terkait dengan listening skill, itu juga sangat penting, karena kita sebagai lawyer memberikan advice kepada klien kita harus mendengar dengan baik apa permasalahan dari klien kita dan apa instruksi-instruksi dari klien kita yang dimintakan kepada kita, sehingga kita bisa memberikan hasil yang sesuai dengan permintaan dari klien kita. Kemudian skill berikutnya adalah skill untuk komunikasi. Untuk komunikasi juga sangat penting, baik berkomunikasi dengan klien, kita juga harus selalu bisa maintain dengan klien, maupun komunikasi pada saat negosiasi mungkin dengan counterparty mewakili klien kita, hingga komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan kita dapat achieve apa yang kita mau dapatkan dari komunikasi tersebut. Demikian. Skill khusus untuk jadi lawyer sampai bisa bertahan saat ini. Tadi aku udah sebutin perbedaan ketika aku belum jadi lawyer sama setelah jadi lawyer itu jadi kritis dan teliti kan. Nah, kayaknya sih itu dua hal dasar yang kayak semua lawyer udah pasti harus milikin, karena kita kan banyak nge-review dokumen, kita analyze masalah dan cari jalan keluar kan. Jadi udah pasti harus kritis dan teliti. Selain itu juga yang nggak kalah penting itu skill dalam teamwork. Kita kan di sini kerja nggak sendirian ya, tapi kita kerja sebagai tim gitu. Ya contohnya ada junior associate, terus ada mid level associate, terus senior, kemudian partner gitu. Jadi gimana caranya kita semua tuh kerjasama dalam satu sinergi untuk mencapai tujuan bersama gitu. Dan skill teamwork itu tuh penting banget, karena kalau orang nggak bisa teamwork itu akan merusak flow pekerjaan gitu loh. Jadi kerjaan bisa jadi nggak jalan, nggak delivered ke klien, itu kan bahaya banget. Jadi penting banget skill teamwork itu. Kemudian juga komunikasi menurut aku penting banget, karena di lawyering itu kita komunikasi sama banyak pihak, sama klien, terus juga sama pemerintahan. Kalau misalkan tadi perlu riset ke kementerian atau ke lembaga pemerintah lainnya gitu kan, juga komunikasi internal gitu ke sesama kolega, juga ke atasan, itu penting banget. Dan emang nggak bisa sama gitu cara komunikasi. Jadi kita harus pinter-pinter ketika kita ngomong sama kolega seperti apa gitu, ketika ngomong sama atasan itu seperti apa, ketika ngomong sama klien itu juga beda tentunya gitu kan. Kita profesional gitu, jadi mengadjust
skill komunikasi kita, cara berbicara, gaya berbicara kita itu penting banget sih menurut aku gitu. Dan itu 4 hal itu mungkin 4 hal itu adalah faktor utama yang bisa membantu aku sampai jadi di sini gitu selama ini. Oke, kalau pertanyaan tentang skill apa yang perlu dipersiapkan, menurut saya ada 3 Mbak, yang paling krusial. Yang pertama ada hard skill. Apa itu hard skill? Saya kira hard skill adalah keilmuan yang kita dapat di bangku perkuliahan. Fokus kita ada di mana, mau di pidana, perdata, atau hukum bisnis. Lalu ada yang namanya soft skill, dimana itu tidak kalah penting selain dari hard skill, karena bagaimanapun ketika kita tidak punya soft skill, dalam hal ini adalah public speaking, keluasan kita berbicara dengan orang lain, berbicara dengan klien dan lain sebagainya, itu hard skill kita pasti tidak akan terurai dengan baik, terdeliver dengan baik ke klien, itu sudah pasti. Jadi hard skill, soft skill itu harus berdampingan. Tetapi kuncinya dari semua skill-skill yang tadi adalah satu. Ini adalah pembalutnya, mental. Karena bagaimanapun seorang lawyer akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan beberapa pihak yang ada, dan saya pikir tidak mudah untuk menjalani semua. Jadi intinya 3, hard skill, soft skill, dan mental. Di sisi lain juga kita harus terus update tentang permasalahan yang ada, karena hukum itu dinamis dan sangat berkembang cepat. Kita tahu hukum juga sekarang beriringan dengan teknologi, dan yang terakhir juga kita harus memperluas networking dengan teman sejawat. Nah itu kalau mau memang tetap stay di industri ini, industri hukum.